Bayangkan sebuah negara yang pernah dianggap sebagai kekuatan terbesar di dunia. Negara itu memiliki ribuan senjata nuklir, jutaan tentara, wilayah yang sangat luas, dan menjadi pelopor dalam perlombaan luar angkasa. Negara itu adalah Uni Soviet. Selama puluhan tahun, banyak orang percaya bahwa negara ini tidak mungkin runtuh. Namun, pada tahun 1991, Uni Soviet justru bubar dan terpecah menjadi 15 negara. Peristiwa ini menjadi salah satu kejadian paling mengejutkan dalam sejarah modern. Banyak orang mengatakan penyebabnya adalah ekonomi yang lemah, perlombaan senjata dengan Amerika Serikat, perang Afghanistan, dan turunnya harga minyak. Semua itu memang berpengaruh, tetapi ada satu penyebab yang sering terlupakan, yaitu budaya yang membuat bawahan hanya berani menyampaikan kabar baik kepada atasan. Masalah disembunyikan, laporan dipoles, dan kenyataan perlahan menghilang. Uni Soviet menggunakan sistem ekonomi terencana. Pemerintah pusat menentukan berapa banyak barang yang harus diproduksi, mulai dari baja, gandum, hingga sepatu dan traktor. Di atas kertas, sistem ini terlihat sangat rapi. Namun, di lapangan, banyak pabrik kesulitan memenuhi target karena kekurangan bahan baku, mesin yang sudah tua, dan distribusi yang tidak lancar. Masalahnya, kegagalan memenuhi target bisa dianggap sebagai kegagalan politik. Seorang kepala pabrik yang melaporkan hasil sebenarnya berisiko kehilangan jabatan. Karena takut dihukum, banyak pejabat memilih memperbaiki laporan daripada memperbaiki keadaan. Angka produksi dinaikkan, kualitas barang disembunyikan, dan semua dibuat seolah berjalan sesuai rencana. Laporan yang sudah dipoles terus naik ke tingkat yang lebih tinggi. Dari kepala pabrik ke pejabat kota, lalu ke provinsi, kementerian, hingga akhirnya sampai ke pemimpin tertinggi. Di setiap tingkatan, laporan dibuat semakin indah. Akibatnya, para pemimpin percaya bahwa ekonomi berkembang dan rakyat hidup sejahtera. Padahal di berbagai daerah, masyarakat harus mengantre panjang hanya untuk mendapatkan kebutuhan pokok. Karena sistem hanya mengejar angka, banyak barang diproduksi tanpa memperhatikan kualitas atau kebutuhan masyarakat. Gudang penuh dengan produk yang tidak berguna, sementara toko tetap kosong. Negara terlihat berhasil di atas kertas, tetapi kenyataan yang dirasakan rakyat justru sebaliknya. Keadaan semakin buruk karena kritik dianggap sebagai ancaman. Orang yang berani menyampaikan masalah sering dicurigai tidak setia kepada negara. Akibatnya, tidak ada yang berani memberi peringatan ketika keadaan mulai memburuk. Para pemimpin kehilangan informasi yang sebenarnya sangat dibutuhkan untuk mengambil keputusan. Memasuki tahun 1970-an, pertumbuhan ekonomi mulai melambat. Teknologi tertinggal dibanding negara-negara barat. Di saat yang sama, Uni Soviet harus mengeluarkan biaya besar untuk perlombaan senjata dan perang Afghanistan. Ketika harga minyak turun, pemasukan negara ikut menurun. Semua tekanan itu datang ketika fondasi ekonomi sudah rapuh akibat budaya laporan palsu. Puncaknya terjadi setelah bencana Chernobyl pada tahun 1986. Saat reaktor nuklir meledak, informasi tidak segera disampaikan kepada masyarakat. Banyak pejabat lebih memilih menjaga citra pemerintah daripada mengakui besarnya bahaya. Peristiwa ini membuat kepercayaan publik semakin menurun dan menjadi bukti bahwa kebiasaan menutupi masalah dapat membawa akibat yang jauh lebih besar. Pemimpin terakhir Uni Soviet kemudian mencoba melakukan reformasi melalui kebijakan keterbukaan dan restrukturisasi. Namun setelah puluhan tahun berbagai persoalan disembunyikan, semua masalah muncul secara bersamaan. Ketidakpuasan masyarakat meningkat, tuntutan kemerdekaan bermunculan, dan pemerintah kehilangan kendali. Pada akhir tahun 1991, Uni Soviet resmi bubar. Negara yang pernah menjadi salah satu kekuatan terbesar di dunia runtuh bukan hanya karena tekanan dari luar, tetapi juga karena budaya yang membuat kejujuran kalah oleh laporan yang indah. Kisah ini menjadi pelajaran bahwa sebuah organisasi akan sulit bertahan jika pemimpinnya hanya ingin mendengar kabar baik. Saat kritik dibungkam dan kenyataan disembunyikan, kehancuran sebenarnya sudah dimulai, meski dari luar semuanya masih terlihat baik-baik saja.